Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohainatul Kolbi dengan NIM 24350014 dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Dan saya Ana Fitria dengan NIM 24350002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Video ini kami akan mewawancara Sivitas Akademi Universitas Negeri Padang. Yang kami wawancara adalah Satpam Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rohainatul Kolbi dari Fakultas Teknik Pak. Ya. Jadi Pak, Bapak nggak lagi sibuk kan Pak? Enggak, sementara enggak. Jadi boleh kan Pak kami mewawancari Bapak? Boleh. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Nama Bapak Maulid Saleka Putra, biasa dipanggil Eka. Bapak Eka. Sudah berapa lama bekerja di sini Pak? Kalau untuk di UNP itu udah jalan sekitar 3 tahun lebih. Udah lumayan Sejak lama dari ya, Pak? tahun 2023. Ya. Terus selama di sini apa aja pengalaman Bapak? Kalau pengalaman ya itulah sama mahasiswa, sama untuk atur-atur kendaraannya, ya, karena ada juga yang kurang tertib, kurang yang namanya kami petugas, ya kami tetap mengatur, ya, Pak? mengaturnya tetap dengan dirapikan, susunan kendaraannya, dan mengarahkan serta kalau ada mahasiswa yang bertanya, jadi kami memberi arahan, memberi tunjuk kemana misalnya tanya tentang lokasi apanya, misalnya ada yang mau dikunjungi, kami arahkan. Gitu ya Pak. Ya. Terus Pak, selama Bapak bekerja di sini udah 3,5 tahun ya Pak? Iya, lebih. Sekitar itu lah, lebih kurang 3,5 tahun. Apa yang bikin Bapak tuh terkesan gitu selama di sini bekerja? Maksudnya tuh kayak yang bikin Bapak tuh menjadi dihargai gitu di sini, bahagia lah gitu. Iya, itu tadi karena mahasiswanya ngerti apa yang dimaksudkan oleh sama Satpam, jadi mahasiswanya memberi semangat kepada Satpam, jadi tidak kalau Pak Satpam Meriaran dia tidak Ngelawan. itu. Jadi menurut apa yang dikatakan Satpam, jadi itu kami juga senang, kami juga merasa dihargai juga lah. Jadi kami pun ngomong secara baik, secara untuk memberi arahan. Jadi kadang kan ada juga yang ya sebanyak, ya kalau kita lihat sebanyak itu juga yang sebanyak itu juga yang baik, sebanyak itu juga yang nggak menurut. Oke. Terus Pak, jadi tadi kan yang paling terkesan ya Pak. Jadi sekarang tuh tantangannya gimana Pak gitu? Ada nggak Pak tantangannya selama jadi Satpam Bapak di sini? Kalau tantangannya ya untuk sementara masih bisa diatasi lah. Jadi nggak gitu besar lah. Jadi selagi masih bisa diatasi. Selagi itu. Nah, kan Bapak udah lumayan lama nih bekerja di sini. Terus apa yang bikin Bapak tuh betah di sini bekerja? Ya, bikin betahnya itu karena tepat lokasinya bekerja, terus yang pegawainya, dosennya semuanya juga baik-baik, jadi Nyaman lah ya Pak? nyaman lah, itu pengertian. Jadi tahu lah, bisa ngeliat suka-duka kami gitu. Ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Apa keluh kesah Bapak selama bekerja di sini? Keluh kesah kayak ya. Kayak seperti apa?
kayak keluh kesah tuh kayak gimana ya? Eh, ada nggak yang bikin bapak nggak enakan gitu? Ada yang bikin bapak kesinggung nggak selama bekerja di sini gitu? Ya kalau kami juga apa sebenarnya hal seperti itu kami apain aja lah ya, namanya juga sabar lah gitu kan. Iya. Ya, Pekerjaan. ada juga ya apa kan ya namanya juga pekerja, namanya juga Ada hidup risikonya cari ya, cari Pak. nafkah ya, ada juga resikonya dikit, ada juga apa ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Iya, udah mau sama-sama. wawancaranya Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bang, maaf mengganggu waktunya. Salam. Perkenalkan Bang, namanya siapa? Ilham. Boleh kami wawancara nggak Bang? Kalau Ya boleh. mohon maaf sebelumnya, Abang kerja jadi satpam udah berapa lama di sini Bang? Mau 1 tahun dari awal Januari sampai sekarang. Kalau selama jadi satpam pengalamannya udah apa aja Bang? Pengalamannya bisa nambah saudara, teman baru, bisa ketemu orang-orang hebat ya kayak menteri, gubernur, pokoknya pejabat-pejabat tinggi lah, bisa ketemu langsung sama pejabat-pejabat tinggi. Selama kerja di sini Abang betah nggak? Alhamdulillah selama ini betah. Yang bikin Abang betah itu apa? Ya karena di sini kerjanya kayak saudara semua, sistem kekeluargaan lah. Selama kerja di sini ada nggak sih Bang yang bikin Abang kayak berkeluh kesah gitu sama nggak puas? Kalau belum kesahnya sama mahasiswa yang bandel-bandel lah, yang susah dibilangin, kayak parkir kan, udah ada tulisan dilarang parkir, masih juga parkir di situ. Kayak pengosongan di lapangan depan rektorat, kan udah biasa setiap hari jam 6 harus dikosongkan karena maghrib. Nah, harus diusir dulu baru kosong lapangannya. Kadang udah diusir pun tetap nggak mau bubar. Terus gimana cara Abang menghadapi mahasiswa yang bandel gitu? Ya harus bawa sabar lah. Halo semuanya. Dalam tugas komunikasi interpersonal kali ini, kami mendapatkan kesempatan berharga untuk melakukan sebuah perjalanan belajar tidak hanya tentang teknik wawancara, tetapi tentang membangun hubungan manusia yang autentik. Kami mewawancarai beberapa staf kampus, yaitu satpam yang telah mengabdi di kampus tercinta ini. Awalnya kami hanya membayangkan ini sebagai tugas biasa. Namun, ternyata proses wawancara bersama beliau membuka mata kami tentang arti komunikasi yang sesungguhnya. Dari video yang kami tayangkan tadi, komunikasi yang kami lakukan yaitu komunikasi langsung, yaitu tatap muka. Dan komunikasi itu termasuk dengan tujuan akademik. Kami juga melakukan komunikasi 2 arah yang interaktif. Dalam video tersebut dapat dilihat bahwa penerapan etika komunikasi yang kami lakukan dengan staf satpam sudah baik. Karena pertama kami menyapa dan memperkenalkan diri dari awal, menggunakan bahasa yang sopan dan santun.
dan tidak memotong pembicaraan ketika satpam sedang menjelaskan apa yang kami tanyakan. Kami juga menjaga kontak mata dan postur tubuh yang tetap respect kepada orang yang kami wawancarai. Saat kami wawancara juga terdapat beberapa hambatan komunikasi, yaitu hambatan teknik seperti suara kendaraan yang sedikit mengganggu. Narasumber awalnya juga sedikit gugup untuk melakukan wawancara dengan divideokan. Beberapa istilah teknis kampus perlu diperjelas ulang. Mendapat beberapa hambatan dalam proses wawancara tersebut, kami tetap berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Seperti suara kendaraan yang berisik, kami berusaha mencari lokasi yang lebih tenang agar suara tersebut tidak mengganggu. Satpam yang tidak percaya diri ketika divideokan, kami berusaha membangun keakraban dengan satpam tersebut dengan berbicara secara informal terlebih dahulu sebelum memulai pewawancaraan dengan cara divideokan. Kami juga memberikan seperti pengarahan tentang apa yang akan kami tanya. Hasil wawancara kami tadi, kami menyadari begitu banyak kekurangan dan hal yang dapat kami perbaiki itu yaitu persiapan lokasi yang lebih matang dari segi kenyamanan dan kebisingan, dan latihan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan gestur tubuh atau responsif yang lain. Penyusunan pertanyaan juga lebih baik fleksibel agar dapat menyesuaikan alur cerita dari narasumber, serta penguasaan teknis perekaman yang lebih baik. Berdasarkan keseluruhan proses, kami menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi sudah cukup efektif. Alasannya, pesan berhasil disampaikan dan dipahami oleh kedua belah pihak. Tujuan wawancara tercapai yaitu mendapatkan informasi dan pengalaman dari narasumber. Terjalinnya hubungan yang positif dan saling menghargai antara pewawancara dan narasumber, serta adanya umpan balik yang positif dari narasumber yang merasa didengarkan dan dihargai. Selama proses wawancara, kami berusaha menerapkan beberapa teknik mendengar yang aktif, yaitu memberikan perhatian penuh. Kami menjaga kontak mata, menghadapi tubuh kepada narasumber dan mengurangi gangguan dari sekitar. Dan respon nonverbal kami menggunakan anggukan, senyum, dan ekspresi yang sesuai dengan menunjukkan ketertarikan. Kami mengulang beberapa poin penting dengan kata-kata kami sendiri untuk memastikan pemahaman seperti jadi apa yang Bapak maksud. Kami juga mencoba menangkap perasaan di balik kata-kata, misalnya seperti itu menjadi momen yang sangat terkesan dengan Bapak ya. Kami mengajukan pertanyaan lanjutan yang mendorong narasumber untuk elaborasi lebih detail. Memberikan jeda, kami tidak terburu-buru mengisi keheningan, memberikan ruang bagi narasumber untuk berpikir dan melanjutkannya. Berusaha, kami mengalami beberapa hambatan dalam mendengarkan. Hambatannya terdapat hambatan internal dan eksternal. Dalam hambatan internal, kami memiliki hambatan yaitu seperti konsentrasi yang terganggu. Terkadang konsentrasi kami terpecah karena mendengarkan dan memikirkan pertanyaan yang akan ditanyakan selanjutnya. Kami sempat muncul asumsi tentang jawaban yang akan diberikan. Ada dorongan langsung berespon untuk narasumber selesai berbicara tanpa memberikan sedikit aspek ruang untuk memberikan ruang narasumber untuk berpikir. Hambatan eksternal yang kami dapatkan adalah seperti suara bising sekali yang mengganggu konsentrasi. Seperti kebutuhan, dan kedua, kebutuhan mencatat membuat kami membagi perhatian lagi. Yang ketiga adalah waktu. Tekanan durasi wawancara membuat kami sedikit terburu-buru agar tidak mengganggu pekerjaan staf yang kami wawancarai. Berdasarkan refleksi ini, kami mengidentifikasi beberapa perbaikan untuk masa depan, yaitu persiapan mental, lebih fokus pada undersparing daripada responding, manajemen catatan, mengandalkan rekaman dan membuat catatan singkat saja, latihan kesadaran, berlatih untuk meningkatkan fokus, dan pertanyaan yang bisa menyesuaikan alur cerita narasumber.
rekaman dan mengidentifikasi momen-momen di mana mendengarkan aktif kurang optimal, dan feedback langsung, meminta narasumber untuk memberikan masukan tentang sejauh mana mereka merasa dibanggakan menjadi bagian dari kampus tercinta kami ini. Berdasarkan seluruh proses wawancara yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa kami sudah melakukan mendengarkan secara aktif, namun masih dalam tingkat dasar, karena karena dalam wawancara kami ada aspek yang sudah baik seperti narasumber merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi. Kami mampu menangkap poin-poin penting dari cerita, terjadi komunikasi dua arah yang seimbang, dan ada respon yang sesuai dengan konten emisional cerita. Aspek yang perlu kami tingkatkan adalah kedalaman pemahaman masih bisa ditingkatkan, konsistensi dalam memberikan respon yang tepat, kemampuan menangkap pesan tersirat yang perlu dilatih lebih baik lagi, dan terakhir, fokus penuh masih terganggu oleh faktor internal maupun eksternal. Kami telah memulai praktik mendengarkan aktif dengan baik, namun ini adalah keterampilan yang membutuhkan latihan terus-menerus untuk mencapai tingkat yang mahir. Kamera berhenti berputar, tapi percakapan tak pernah usai. Dalam setiap kata yang terdengar, tersimpan makna yang tak terkira. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.